Keberhasilan aparat dalam mengungkap klandestin laboratorium atau laboratorium rahasia atau gelap hidroponik ganja dan mepedrun jaringan Hidra Indonesia serta melakukan penangkapan daftar pencarian orang DPO klandestin laboratorium narkoba ekstasi Sunter di salah satu villa di kawasan Canggu, Badung patut diapresiasi oleh semua pihak. Karena dalam operasi ini 3 orang warga negara asing WNA ditangkap terdiri dari 2 warga negara Ukraina dan 1 warga negara Rusia pada tanggal 2 Mei 2024 di sebuah villa kawasan Canggu. Bagaimana tidak, Bali yang selama ini tidak terdengar pengungkapan kasus narkoba dan barang terlarang jenis lainnya ternyata menjadi tempat aman bagi pelaku pengedar narkoba melaksanakan aksinya. Padahal barang terlarang ini merupakan salah satu perusak generasi muda serta kemajuan sebuah bangsa. Karena sejak dini mereka telah dicekoki barang-barang terlarang. Sektor pariwisata menjadi kambing hitam dari peredaran barang terlarang karena ada anggapan barang terlarang tersebut menjadi sebuah paket pelengkap bagi wisatawan yang berlibur ke Bali. Ya, melihat terjadinya mendengar terjadinya pengungkapan kasus yang sangat luar biasa yang ada di Bali, ya tepatnya di wilayah Badung, ya dalam yang diungkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Saya sangat mengapresiasi kinerja tersebut sehingga barang-barang haram yang menjadi di Bali itu yang terkait narkotika benar-benar sangat meresahkan selama ini, dan sekarang sudah diungkap malah di sana itu terjadi sebuah perusahaan ya artinya pabrik pembuatan narkoba. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya ini benar-benar harus kita bisa cermati. Ya, Bali sebagai tujuan pariwisata, Bali sebagai pusat ya pariwisata Bali, dan Bali pariwisata yang nomor 1 sebagai PAD di Bali. Maka dari itu sekarang dengannya diungkapnya itu peran imigrasi sekarang benar-benar harus mendapatkan suatu atensi bagi tamu-tamu atau warga negara asing yang datang ke Bali. Karena mereka tidak datang untuk berpariwisata saja, tapi sekarang ini mereka datang itu malah membuat sebuah usaha di Bali atau bekerja untuk menghidupkan mencari nafkah lah dirinya sendiri atau keluarganya. Itu yang membuat sekarang resah kita di Bali. Sebagai daerah tujuan wisata, tentu masyarakat internasional sangat familiar di Bali ya. Di samping itu persoalan yang pelik adalah bagaimana kita menangani persoalan narkoba ya. Karena Bali sebagai daerah yang sangat majemuk dan masyarakatnya juga banyak orang luar yang sangat sulit kita deteksi pola tingkah lakunya ya. Dan dengan terungkapnya jaringan narkoba, bahkan pabrik narkoba di Bali, tentu kita mulai sangat waspada ya. Apalagi banyak kegiatan-kegiatan pengedaran narkoba ini dilakukan oleh mahasiswa ya, yang banyak tertangkap juga. Ini tentu mengkhawatirkan, karena masa depan kita kan selalu ada di generasi muda ya. Kalau sampai generasi muda terlibat, apalagi sebagai pengedar, pemakai dan lain sebagainya, tentu ini akan menghancurkan daripada cita-cita bangsa Indonesia ya. Karena kita ingin masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kreatif, yaitu masyarakat yang memang memiliki budi pekerti yang baik ya, yang hidup di Indonesia ya. Nah, dengan demikian kita akan mampu bersaing dengan internasional ya. Nah, kalau sampai masyarakat kita kena narkoba ya, itu sudah dipastikan tidak akan produktif mereka ke depannya, karena akan ketergantungan dan kecanduan ya. Ini kan penyakit ya bagi masyarakat kita ya. Untuk itu kita memang harus berlapis ya untuk mengamati, termasuk mencegah terjadinya pengedaran atau jaringan narkoba internasional di Bali ya. Dengan berkembangnya pariwisata di Bali memang terdapat fenomena bahwa peredaran narkoba berdasarkan beberapa data dari instansi terkait
memang cukup signifikan peredaran. Tetapi nah ini memang perlu disikapi bahwa memang narkoba ini kan termasuk juga suatu kejahatan yang luar biasa dalam hari ini. Kenapa demikian? Karena tidak saja berkaitan dengan tindak pidana saja ternyata, tetapi dampak sosialnya yang perlu untuk kita sikapi juga, terutama untuk generasi-generasi muda. Bali sebagai pariwisata, adat dan budaya hendaknya bisa menunjukkan jati diri terhadap adanya anggapan narkoba bagian dari paket pariwisata, khususnya dunia hiburan. Bali tanpa narkoba akan lebih diminati bagi para wisatawan yang mau menikmati keindahan alam Bali. Justru narkoba serta jenis barang terlarang lainnya akan sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat Bali karena para generasi muda sebagai tulang punggung bangsa sudah diracuni oleh narkoba sehingga tidak bisa berpikir sehat. Kita memang tidak berharap ya bahwa pariwisata termasuk hiburan di Bali ini dimanfaatkan untuk kepentingan yang gelap ya. Karena kita sudah mencirikan bahwa pusat-pusat hiburan di Bali itu kan pusat hiburan kebudayaan, udah itu termasuk juga pemandangan alam serta keramah tamahan masyarakat ya. Bukan untuk kepentingan pusat hiburan seperti narkoba dan lain sebagainya ya. Kita sudah memiliki ciri khas, maka ciri khas inilah yang harus ditonjolkan, jangan sampai diselipi dengan kegiatan-kegiatan atau persoalan narkoba ya di pusat hiburan, terutama di klub malam dan lain sebagainya. Ini tentu sepertinya menjanjikan bagi orang-orang tertentu ya, tapi bagi keseluruhan masyarakat ini kan menghancurkan ya. Kelihatannya orang akan berwisata ke Bali dengan menikmati hiburan hal-hal yang gelap seperti itu. Ini akan membahayakan di samping citra juga bagi masyarakat kita sendiri ya. Kalau ini sampai terus dibiarkan atau kita sulit mendeteksi, maka otomatis anak-anak kita pun juga terancam masa depan dia terhadap kegiatan daripada narkoba ini ya. Ya, kalau paket wisata hiburan malam seperti itu menurut saya sih tidak cocok ya. Nah, terlebih sekarang dia malah memproduksi memproduksi itu yang luar biasa, menurut saya tidak tepat sekali. Itu kalau kita benar-benar benar-benar menegakkan hukum, itu harus dihukum mati sebenarnya itu. Karena itu sangat meresahkan sekali. Bagaimana dia memproduksi ya barang haram itu dengan sangat luar biasa dan sudah mempunyai pasar ya. Terutama pasarnya dah jelas sekali mereka itu aja. Ya, mereka itu dah. Nah, kelompok-kelompok itu menurut saya sudah berada di Bali dengan mayoritas sekarang ya. Itu perlu semacam penyikapan oleh pemerintah dalam hal ini, baik imigrasi atau pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang ada di Bali. Peran sekarang di masyarakat di desa adat juga harus benar-benar melakukan sebuah upaya-upaya bagaimana tidak lagi terjadi hal seperti itu. Nah, kalau memang kita yang punya kontrakan itu atau punya tempat seperti itu benar-benar harus selektif ya, dan harus mendapatkan sebuah pengawasan dari yang punya. Misalnya dengan memberikan sebuah persyaratan ketika dia mengontrakkah atau stay di sana ya, itu harus benar-benar mendapat pengawasan. Dengan apa syarat? Dia punya syarat. Kami punya seperti ini. Tanah seperti atau rumah seperti ini, villa seperti ini atau hotel seperti ini. Kami punya syaratan. Kalau kamu mau dengan persyaratan itu, misalnya kita secara misalnya per minggu atau per bulan melakukan sebuah kunjungan ke sana, ya, barulah. Nah, ini kan sudah lama sebenarnya. Kalau menurut berita ini sudah lama dilakukan di Bali. Dalam mengungkap klandestin laboratorium hidroponik ganja dan mepedron, jaringan Hidra Indonesia serta melakukan penangkapan terhadap DPO klandestin laboratorium narkoba ekstasi Sunter Bali dan menangkap 4 orang tersangka terdiri dari 2 tersangka warga negara Ukraina, 1 tersangka warga negara Rusia, dan 1 orang WNI.
di mana para tersangka diketahui menjalankan bisnis gelap narkoba di sebuah villa seluas sekitar 180 meter persegi. Mereka menggunakan basement villa tersebut sebagai laboratorium untuk pembuatan methadone dan ganja hidroponik. Dari tempat kejadian perkara, tim gabungan menyita berbagai barang bukti antara lain alat cetak ekstasi hidroponik ganja sebanyak 9,7 kg, methadone sebanyak 437 gram, ratusan kilogram berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkoba jenis methadone dan ganja hidroponik, dan berbagai macam peralatan lab pembuatan methadone dan hidroponik ganja. Hal ini tentunya menjadi teguran terhadap pemerintah Provinsi Bali agar selama ini tidak hanya berfokus pada persoalan adat dan budaya, namun juga hal-hal yang merusak adat dan budaya itu sendiri melalui narkoba. Begitu pula desa adat yang selama ini melaksanakan pengawasan bagi setiap aksi dan kegiatan warganya hendaknya lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap aksi yang mencurigakan. Ya, dulu kita tidak bisa pungkiri bahwa orang yang datang ke Bali itu adalah seorang wisatawan, orang-orang yang akan membawa rezeki untuk kita di Bali dan bisa menaikkan PAD itu sendiri. Namun tetapi sekarang sudah berubah dengan adanya sebuah era globalisasi, adanya perang Ukraina Rusia dan lain sebagainya. Ya, itu merubah tatanan sekarang. Dulunya memang iya. Ya, coba orang datang ke Bali ya yang sudah dianggap bule, itu pasti orang Bali itu kayak menganggap dia itu sebuah raja, menyembah seolah-olah dia dijadikan raja begitu, sehingga kita merasa sebagai sebuah pelayan, seorang pelayan. Nah, ketika kita sebagai seorang pelayan, bagaimana sifat pelayan itu? Nah, ini benar-benar kelihatan. Nah, dengan adanya sebuah perubahan, nah orang dari WNA atau tamu-tamu dari luar negeri yang awalnya adalah seorang wisatawan, ya, sekarang berubah dia menjadi seorang pekerja, ya, kerja di Bali untuk menafkahi hidupnya, untuk bisa bertahan hidup. Nah, dengan demikian kita tidak bisa harus berdiam diri. Karena apa? Beberapa persen daripada pekerjaan lokal, ya, warga lokal sudah diambil alih oleh mereka. Ya, di antara lain misalnya bisa dia menjadi seorang Gojek, bisa dia mempunyai jadi seorang desainer di sini dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang semestinya kita yang bisa melakukan hal tersebut, bisa mengkondisikan. Namun tetapi sekarang sudah berubah. Dalam konteks kita di Bali terdapat temuan-temuan peredaran narkoba yang menggaung begitu. Ya, perlu kita antisipasi juga ke depan ini bahwa tidak saja ini menjadi PR dari pemerintah, tetapi juga ini menjadi PR bagi semua lini masyarakat, baik dia adat, baik dia dinas, karena tentu ini adat juga mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga wilayahnya, sehingga konstruksi adat yang sudah terbangun itu tidak dirusak oleh hal-hal semacam ini. Jadi dalam konsep Trihita Karana juga kita mempunyai unsur bagaimana kita menjaga pawongan kita, hubungan harmonisnya yang untuk relasi antar manusia, kemudian lingkungan, dan ini yang perlu kita kedepankan, sehingga adat tidak saja berkaitan dengan tradisi budaya, agama, tetapi dalam konteks ini untuk mendukung pelaksanaan daripada tradisi, adat, budaya, dan agama itu tentu kita juga harus bagaimana menjaga lingkungan kita supaya terjauhlah dari peredaran narkoba. Jadi perlu antisipasi bersama ini. Transaksi narkoba di Bali ya, nah masyarakatnya internasional kan sulit dipantau ya oleh semuanya, karena semua berkumpul di Bali ya, semua orang ada di Bali yang menginginkan hiburan-hiburan apapun begitu ya. Nah, inilah salah satu kendala, karena sebagai tujuan wisata internasional, orang banyak berkumpul di Bali dan sangat mudah berkomunikasi karena sudah langsung. Kita tidak mengenali apa motif orang untuk datang ke Bali ya. Dengan demikian maka diperlukan intelijen yang sangat bagus, diperlukan pengawasan yang baik dari semua lapisan ya, agar pengembangan daripada jaringan narkoba internasional ini tidak terjadi di Bali, bahkan di Indonesia ya. Karena bagaimanapun
warga atau bangsa ini kan sangat membutuhkan sumber daya yang bagus ya. Kalau masyarakatnya sudah terbiasa atau mulai kena narkoba, maka semuanya dari cita-cita yang luhur kita termasuk anak-anak didik kita itu akan menjadi punah. Penyalahgunaan narkoba dan jenis barang terlarang lainnya oleh kalangan generasi muda kerap dijadikan sebagai salah satu pelarian dalam sebuah masalah yang dihadapi. Atau bahkan ada beberapa kalangan yang menjadikan pengguna narkoba sebagai status sosial di lingkungan mereka, sehingga berlomba-lomba menggunakan narkoba. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan dan harus diantisipasi sedini mungkin. Pemerintah melalui wadah organisasi kepemudaan dan lembaga lainnya telah mendukung sepenuhnya generasi muda untuk berekspresi dan menunjukkan bakatnya sehingga dapat berguna bagi mereka sendiri ataupun bangsa dan negara. Memang setiap pengaruh daripada hal-hal yang tidak baik ini biasanya mereka memiliki pertemanan ya. Pertemanan ini akan sangat membawa pengaruh ya. Jika terjadi lingkaran pertemanan yang memang negatif, ini akan semuanya kena ya. Di samping itu, kita juga harus mulai terus mengupayakan adanya pendidikan budi pekerti ya bagi anak-anak kita, karena kita tahu jaringan narkoba ini sangat mudah di Bali dan masyarakat sulit dipantau karena ciri-ciri masyarakat di daerah pariwisata ini kan mulai kelihatannya individu ya, jarang ikut campur dari semuanya, beda dengan di masyarakat pedesaan ya. Kalau di masyarakat pedesaan kan kita cepat sekali untuk mengetahui aktivitas yang memang tidak normal. Tapi kalau di daerah pariwisata tentu masyarakat lingkungan akan mulai cuek, apa yang dilakukan itu adalah urusan mereka. Tetapi di Bali kan tidak boleh terjadi seperti inilah. Ya, menyikapi adanya tren pemuda atau remaja yang kerap kali menggunakan narkoba sebagai sebuah pelampiasan atau sebuah pelarian atau sebagai sebuah yang namanya menunjukkan jati diri. Oh, saya inilah pemuda yang gaul, pemuda yang milenial. Itu ada beberapa memang seperti itu yang kita lihat di masyarakat. Itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan terutama ya, di mana lingkungan itu akan mempengaruhi perilaku mereka. Nah, coba aja kalau lingkungannya suka judi, ya pasti dia akan berbicara masalah judi, berbicara masalah uang dan sebagainya, bagaimana cara mendapatkan. Tapi kalau dia bergaul dalam lingkungan narkoba, pasti dia akan bagaimana cara mendapatkan, bagaimana di mana kita harus membeli dan di mana harus kita cari uang. Nah, ini yang terus akan berkutit. Ketika dia masih dalam adaptasi itu, dalam pergaulan itu, dalam lingkungan itu, dia akan selalu memikirkan hal itu. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi daripada pola pikir anak-anak muda sekarang. Ya, contohnya aja, bagaimana namanya ada gangster yang dibilang masuk ke Bali sampai membuat resah warga Bali itu sendiri sekarang. Nah, ini yang harus benar-benar dari keluarganya, ya. Keluarganya itu benar-benar harus memberikan suatu perhatian khusus terkait dengan bagaimana perilaku anaknya. Apakah anaknya ada sebuah perubahan, ya, dari yang sebelumnya dia bangun pagi terus bekerja atau bangun pagi terus dia belajar dan seterusnya. Terus akhirnya ada sebuah perubahan, dia malas bangun, malas makan dan lain sebagainya. Itu orang tua harus benar-benar jangan ngelepas anaknya seperti itu, ya. Karena ajakan dari teman-temannya itu ewah bagi mereka, ya. Remaja ini kalau orang awas kamu nggak mau ya kata awas kamu nggak mau, ini akan membuat otaknya dilepas dari sama teman-teman saya. Saya nggak dia ginilah. Inilah yang membuat mereka ikut-ikutan. Tim Intelijen Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali melakukan analisis mengenai kondisi kasus narkotika pada 2024. Diprediksi kasus narkotika cenderung naik tahun depan. Berdasarkan hasil analisis intelijen, prediksi peredaran kasus narkotika di Bali tahun 2024 cenderung akan tetap meningkat.
Tercatat dari 410 pecandu narkoba di Bali, sukarela ajukan rehabilitasi ada 144 warga negara asing. Ada 2 faktor yang dinilai akan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus narkotika di Bali, yaitu faktor pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19 dan kondisi geopolitik dunia. Kedua faktor itu dinilai akan berpengaruh besar pada sektor ekonomi masyarakat Bali. Persoalan narkoba ini cukup pelik ya, tetapi ya perlu kita harus sikapi dengan cepat dan cermat dengan mengedepankan tradisi-tradisi budaya-budaya kita. Kita di Bali ini kan punya budaya tutur, kita punya budaya pesan dari orang tua. Pesan dari orang tua ini harus selalu untuk kita perkuat kepada anak-anak muda. Dan juga tadi saya menyampaikan bahwa adat ini juga punya andil. Organisasi Seketruna misalkan itu juga punya andil bagaimana kemudian untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan positif ya, untuk mengembangkan bakat dan minat anak muda, sehingga jauh dari angan-angan atau pikiran-pikiran atau kegiatan negatif yang kiranya bisa masuk, ada peluang masuk narkoba itu ke pergaulan mereka. Ini juga penting untuk kita lakukan ke depan. Memang kita dengan kondisi persaingan yang sangat ketat di Bali ya, yaitu berubahnya daya tarik masyarakat Bali, terutama terkait dengan pariwisata ya. Kan semua berlomba-lomba untuk menyewakan apakah itu rumahnya, vilanya dan lain sebagainya, atau menyewakan tanahnya untuk dibuat villa ya. Ini kadang-kadang tugasnya adalah pemberi izin ya, baik dari tingkat desa maupun sampai tingkat pemerintah ya. Di sini harus ada seleksi lagi pelaporan ya, apakah setiap kos-kosan atau villa yang disewakan kan ini biasanya sudah diketahui oleh kepolisian ya, terutama di terdekat ya, polsek ya. Itu ada laporan terhadap orang asing yang beraktivitas di lingkungan desa ataupun di Banjar itu ya. Yang kedua, kalau persoalan narkoba ini dijadikan ladang bisnis ya, itu memang ada beberapa yang memanfaatkan itu ya untuk menjadi pengedar atau jaringan narkoba ya. Karena di sini kan menjanjikan ya, namun mereka lupa bahwa sebagai narkoba itu, penjaringan narkoba ini memiliki risiko yang sangat luar biasa ya. Di samping akan bisa kena hukuman mati ya, juga akan memberikan efek yang sangat luar biasa ya kepada yang bersangkutan ya di masa depan ya. Tapi ini harus disadari. Inilah pentingnya kita selalu mensosialisasikan dari aparat-aparat, baik dari pemerintah, lingkungan Banjar maupun sampai ke agama ya. Ya, penanganan narkoba itu kalau kita bilang ya sulit ya. Kalau kita melihat dari di lapangan, kalau kita amati. Tapi dalam hal ini sebuah situasi yang ada di negara kita sekarang dalam ekonomi yang tidak bagus, dan itu dipakai kesempatan oleh warga atau masyarakat yang tidak punya pekerjaan, malah seperti itu. Dengan adanya dia ikut di sana, dia mendapatkan sebuah pendapatan di sana, sehingga dia ikut. Nah, ikutnya di sana itu udah masuk ke dalam jaringan. Ya, ketika dia masuk dalam jaringan, dia sulit lepas mungkin dalam di sana. Sehingga ini kepolisian tidak henti-hentinya, baik itu dari BNN, dari kepolisian daerah atau sampai Mabes, itu nggak henti-hentinya dia melakukan mereka melakukan sebuah penanganan. Dan juga kalau kita sering dengar ada sebuah edukasi atau pengarahan yang ada pernah ada di kantor desa dan lain sebagainya, itu di sekolah-sekolah kayak yang dilakukan oleh BNN. Namun tetapi situasinya sangat beda ya. Bagaimana mengungkap ini kan tidak bisa seperti mengungkap kejahatan lain. Kejahatan lain misalnya ada kasus pembunuhan, ada pidana umum misalnya, bisa diungkap karena ada korbannya. Kalau ini kan benar-benar polisi harus ekstra, tidak bisa langsung mengambil seseorang tanpa ada, jadi benar-benar harus dia lakukan sebuah penyelidikan awal
sehingga tidak sampai nanti salah tangkap. Itulah yang menurut saya membuat ini agak benar-benar berhati-hati yang penanganan dilakukan oleh kepolisian. Bukan mereka membiarkan, tapi asas kehati-hatian itu biar tidak salah tangkap, biar begini, biar gitu ya. Peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya saat ini bukan saja menyasar perkotaan sebagai bentuk pola hidup di kota metropolitan, namun juga menyasar pedesaan dengan berbagai cara, seperti memberikan barang secara gratis di awal pemakaian, dalam sebuah kegiatan malam, hingga setelah kecanduan mereka mau tidak mau harus membeli. Ada pula cara pengedar narkoba dengan mengubah kemasan dalam bentuk permen ataupun makanan lainnya yang secara kasat mata sulit dikenali. Karenanya masyarakat harus lebih berhati-hati dan semua mulai peduli akan bahaya narkoba ini. Inilah yang benar-benar dari masyarakat memikirkan juga bagaimana warga masyarakat, khususnya kita di Bali, bicara di Bali ini, kalau ada indikasi seperti itu bagaimana caranya, kalau ada terhendus sedikit itu bagaimana. Nah, dengan adanya polisi Banjar sekarang, itulah sebenarnya cara pengungkapan yang paling cepat ya. Kalau sudah ada indikasi ada orang yang mencurigakan, inilah yang harus kita benar-benar perhatikan ya, biar tidak dia sudah memproduksi kayak waktu ini, atau dia sebagai pengedar atau sebagai bandar baru ditangkap, kok ada penangkapan ya di tangga saya, nah ini kebablasan karena mereka tidak memperlihatkan sebuah tanda-tanda yang kayak teroris itu, enggak. Itu mereka benar-benar hati-hati juga ya, melakukan sebuah pekerjaan yang haram itu. Sanksi lemah dan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi dalam peredaran dan penggunaan narkoba kadangkala menjadikan sebuah masalah di tengah gencarnya pemerintah memberantas peredaran narkoba. Adanya keterlibatan petugas dalam peredaran narkoba yang dijadikan sebagai lahan pendapatan juga sangat disayangkan di tengah krisis moral generasi muda terhadap dampak penggunaan narkoba. Para pejabat diharapkan menggunakan hati nuraninya dalam menjaga generasi muda ke depan dan membangun bangsa yang kuat, sehat, jasmani, dan rohani. Kalau dilihat dari sanksi, ini kan sebenarnya secara nasional sudah ada pengedar itu dihukum mati. Ini kan seharusnya membuatkan efek jerah ya. Namun demikian terkadang karena persoalan ekonomi dan keinginan masyarakat tertentu yang ingin cepat kaya, ini kadang-kadang dia tidak peduli dengan sanksi dan hukuman apapun beratnya ya, karena ini ada persoalan mental ya. Nah, sehingga kita harus memang budaya dan mental masyarakat ini mulai harus terus dikenalkan dengan kondisi-kondisi yang terbaik ya, jangan sampai terpengaruh daripada kegiatan, terutama keinginan untuk melakukan pengedaran narkoba. Pemerintah diharapkan terus melakukan edukasi dan sinergi dengan berbagai komponen masyarakat guna mewujudkan Bali bersih narkoba. Pasalnya bahaya penyalahgunaan narkoba sangat luar biasa terhadap masa depan generasi muda. Karena narkoba bentuk lain dari penjajahan yang akan merusak fisik serta mental kalangan muda sebagai generasi penerus bangsa. Maka dari itu, pencegahan secara masif harus terus dilakukan dengan menggandeng semua komponen demi menyelamatkan generasi emas penerus bangsa dari dampak negatif narkoba. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita ayomi dan lindungi generasi penerus kita agar tidak terjerumus narkoba. Kita pastikan mereka tumbuh sehat, baik jasmani dan rohani, sehingga mereka akan menjadi pemimpin handal di masa datang. Mari kita tumbuhkan kesadaran bersama, kita basmi penyalahgunaan narkoba dan wujudkan Bali bersih narkoba.